itu limbah? Jadi, limbah adalah benda yang sudah dibuang atau sudah tidak terpakai yang berasal dari proses industri atau proses alam. Di sekitar kita banyak sekali limbah yang dapat ditemukan, yaitu seperti tumpukan barang bekas, makanan yang membusuk, kotoran hewan, dan masih banyak lagi. Limbah dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya loh, yaitu ada limbah padat, limbah cair, limbah gas dan partikel, limbah B3, dan limbah organik. Kali ini saya akan membahas limbah B3. Mungkin dari kalian belum tahu apa itu limbah B3. So, ikutin terus ya. Apa itu limbah B3? Mari kita cari tahu. Limbah B3 merupakan singkatan dari bahan berbahaya dan beracun, adalah zat, energi, dan komponen lain atau konsentrasi yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, baik kesehatan ataupun kelangsungan hidup manusia dan organisme lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karakteristik limbah B3 yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, bersifat infeksius, dan bersifat korosif. Wah, banyak sekali sampah berserakan. Sampah-sampah ini termasuk sampah B3 atau bukan ya? Limbah B3 merupakan singkatan dari bahan berbahaya dan beracun, adalah zat, energi, dan komponen lain atau konsentrasi yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, baik kesehatan ataupun kelangsungan hidup manusia dan organisme lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampah-sampah B3 yang ada di rumah tangga ternyata berbahaya karena beberapa ada yang mengandung bahan kimia yang bersifat karsinogenik atau bahkan kronik, seperti contohnya pada baterai. Baterai bekas bersifat karsinogenik dan mengandung logam berat, antara lain kadmium, kobalt, kromium, mangan, nikel, stibium, dan seng, serta mengandung asam sulfat bagi baterai aki. Dampak bagi kesehatan yaitu dapat menimbulkan kerusakan pada otak, sistem saraf, ginjal, paru-paru, dan menyebabkan iritasi. Lampu listrik bekas. Ternyata lampu bersifat karsinogenik dan neurotoksik. Bahan yang terkandung di dalamnya diantaranya ada timbal, tembaga, seng, dan nikel. Sampah elektronik yang sudah tidak digunakan ternyata bersifat beracun, karsinogenik, dan kronik yang dapat menimbulkan penyakit kulit, berilikosis, kanker paru, kerusakan pada jantung, hati, otak, dan mata. Kemasan pestisida. Kemasan ini ternyata mengandung piretroid, organofosfat, karbamat yang dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, pusing, dan menyebabkan muntah. Sampah medis dan farmasi. Sampah ini mengandung bahan-bahan kimia yang beracun, patogen, dan obat yang kadaluarsa dapat menyebabkan keracunan yang berefek akut dan kronis. Sampah produk perawatan diri dan kecantikan. Sampah ini mengandung bahan metilen klorida, asam nitrat, ofenilfenol,
propana yang bersifat beracun, mudah terbakar, mudah meledak, dan dapat menyebabkan iritasi pada mata serta membran mukosa. Menangani sampah B3. Sampah B3 harus dibuang secara tepat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, bahkan mengganggu kesehatan. Caranya dengan memilah sampah-sampah B3 dan nantinya akan diolah di TPA dengan benar, sehingga tidak membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. Jadi, jika di rumah kalian terdapat barang-barang yang sudah tidak terpakai dan termasuk ke dalam limbah B3, harus dibuang dengan tepat ya, karena barang tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi kita dan lingkungan sekitar. Terima kasih.